Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dalam program musik, ngobrol seru dan asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo, apa kabar sahabat Bareta? Semoga sahabat Bareta dalam keadaan yang sehat. Bersama saya Dina yang akan menemani sahabat Bareta pada hari ini. Dan di studio telah hadir dua narasumber kita, yakni Bro Fitratur Rahman selaku konselor adiksi dan Bro Edi Kurnawan juga selaku konselor adiksi. Kali ini kita akan membahas terkait metode pendekatan dalam rehabilitasi khususnya di Balai Tanah Merah atau kita sebut dengan Bareta. Seringkali nih masyarakat kita masih kurang tahu informasi terkait bagaimana metode pendekatan yang digunakan di rehabilitasi khususnya di Bareta ini. Nah, mungkin kita sapa dulu nih dua narasumber kita. Bagaimana kabarnya Bro Fitrah? Baik, Mbak Dina, Sis Dina. Sehat selalu ya Bro Fitrah. Alhamdulillah sehat. Bro Edi, gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Sis Dina. Semoga tetap semangat dalam memberikan pelayanan ya Bro Edi dan Bro Fitra. Selalu semangat. Selalu semangat. Oke. Sahabat Bareta, di sini kita mau membahas terkait pendekatan yang digunakan di rehabilitasi Tanah Merah ini atau di Bareta. Kira-kira nih Bro Fitra, mungkin saya ke Bro Fitra dulu nih. Pendekatan apa sih Bro Fitra yang digunakan Bareta khususnya dalam menjalankan rehabilitasi kepada klien-klien yang ada di dalam Bareta? Pendekatan kalau di rehabilitasi ini kita pendekatannya itu ada beberapa. Yang familiar itu ada pendekatan individual dan pendekatan secara kelompok. Jadi kalau pendekatan secara individual itu kita melalui metode individual counseling. Nah di counseling itu kita ada beberapa counseling juga yang diterapkan. Ada counseling dasar, ada kita pakai teknik CBT, Cognitive Behavior Therapy, dan juga MI, Motivational Interviewing. Nah terus yang kedua itu ada pendekatan secara kelompok. Nah di pendekatan secara kelompok itu kita mengumpulkan klien, jadi klien dijadikan satu, jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sini secara kelompok. Jadi ada KKT, kegiatan kelompok tematik, itu ada beberapa materi juga di situ dari fase detoksifikasi, ada yang namanya KKT dasar, dan juga saat di fase utama atau fase program primary itu ada KKT lanjutan yang bisa dipilih untuk klien ikuti. Lalu juga di sini ada pendekatan bintal yang dari Ustadz juga, dan mungkin ada juga recreational terapi. Banyak sih sebenarnya kalau pendekatan ya sama lah kayak kita mendekati perempuan kan banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi supaya menyeluruh gitu ya, mendapat semua. Itu klien dipaksa atau sukarela ya ikutnya Bro Fitra kira-kira? Kalau di sini yang namanya rencana terapi kita pasti membuatnya bersama dengan klien. Jadi tidak sepihak. Jadi para terapis itu harus duduk bareng sama klien sebelum membuat rencana terapi yang digunakan nanti untuk metode pendekatan buat klien. Jadi klien ngerasa nyaman waktu melakukan hal yang harus dia lakukan, karena dari awal di rencana terapi itu udah dibuat bersama dengan klien dan itu memang disetujui oleh klien, tidak ada paksaan. Oh, tidak ada boleh dipaksa. Berarti kesukarelaan ya. Iya, benar. Nah, Bro Fitra, waktu rehab nih kan kemarin disempet ada yang dibilang 6 bulan, 12 bulan. Nah, klien sendiri ketika mengikuti pendekatan secara individual dan kelompok tuh kira-kira dalam seminggu tuh berapa kali mereka mengikuti kegiatan tersebut? Kalau untuk kegiatan setiap hari itu ada kegiatan Sis Dina. Jadi kalau tidak ada kegiatannya itu saat mereka tidur. Nah, tidur kan nggak boleh dikasih kegiatan ya. Istirahat gitu ya. Iya, tidur siang, tidur malam itu nggak dikasih kegiatan. Jadi setiap hari itu memang ada kegiatan yang dilakukan oleh klien. Jadi memang di sini itu
kita menganut juga yang namanya TC modifikasi, terapeutik community yang sudah dimodifikasi dengan kearifan lokal. Oke. Berarti kompleks ya, menyeluruh. Iya, Oke. menyeluruh. Saya beralih ke Bro Edi nih. Bro Edi, bisa dijelasin nggak sih terkait TC modifikasi itu yang bagaimana gitu? Oke, baik, Sis Dina, terkait metode yang digunakan klien di facility tadi menggunakan TC yang dimodifikasi. Di sini TC-nya ada daily schedule, hierarki fungsi, klien juga diberikan peran disesuaikan dengan masing-masing bagian. Karena di facility juga kita punya beberapa departemen atau kelompok, ada bagian-bagian tertentu yang sudah kita bagi, ada bagian housekeeping, klien juga ada yang ditempatkan di bagian penggerak rumah, ada yang juga di bagian laundry. Selain itu juga klien juga diajarkan memimpin komunitas atau diberi kepercayaan sebagai leader. Selanjutnya klien juga diajarkan 4 struktur 5 pilar yang ada di Walking Paper. Ada juga klien di sini mengikuti program 12 langkah, dan klien diberikan juga tanggung jawab sebagai pemimpin di masing-masing departemennya. Oke, jadi ada departemen khusus gitu ya. Nah, maksudnya departemen khusus ini supaya klien lebih mengenali itu nanti di lingkungan masyarakat atau bagaimana nih, Bro? Tujuannya sebenarnya kita lebih ke mengoneksikan ketika dia kembali ke masyarakat, Mbak. Jadi namanya klien kan pasti balik ke lingkungannya kan, paling tidak kan kita mengajarkan dia komunikasi dulu. Nah, minimal di departemen ini tujuannya dia bisa komunikasi juga, memimpin juga, paling nggak dia berperan juga di sana, ikut partisipasi aktif juga, membangun kepercayaan dirinya juga. Jadi koneksinya sebenarnya lebih ke ketika dia kembali keluar dari rehabilitasi. Jadi yang diharapkan di sini tuh sebenarnya ketika klien tuh keluar dari rehab, dia bisa berfungsi sosial gitu ya. Iya, betul sekali. Tadi jadi modifikasi yang dimaksud dalam TC ini ada penggabungan beberapa metode juga ya, yang tadi sempat dibilang ada 12 langkah dan yang lain-lain gitu. Iya, betul. Nah, mungkin dari Bro Fitra bisa dijelaskan gitu loh, selama menjalani terapi dengan TC modifikasi ini kira-kira klien ini dampak yang muncul dari si klien itu, dampak positifnya itu seperti apa sih gitu? Oke, jadi kalau kita bicara masalah dampak positif terkait dengan TC itu apa sih? TC itu kan terapi komunitas. Jadi mereka ini saling bantu satu sama lain. Sebenarnya membantu sama lain untuk membantu diri mereka sendiri. Itu dulu konsep TC awal yang diajarkan ke klien. Jadi saat di atas mereka itu diharapkan untuk bisa berfungsi secara sosial. Itu dampak positif yang pertama. Jadi fungsi sosial yang pertama, dia mencoba untuk membantu orang lain. Jadi tanpa sadar dia sebenarnya membantu dirinya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulu kan saat di luar rata-rata klien dengan yang menggunakan narkoba ini terlalu tertutup untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi fungsi sosial yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama itu adalah fungsi sosialnya. Nah, terus yang kedua, klien juga bisa lebih berdinamika dengan perasaan-perasaan mereka yang muncul ketika mereka bersosialisasi dengan orang lain. Contoh, saat mereka itu dulu marah-marah, mereka biasanya ada yang keluar dari rumah, lari dari rumah, terus habis itu karena ngerasa nggak cocok dengan keluarga, akhirnya dia mencari orang lain yang bisa cocok dengan mereka. Padahal sebenarnya kan kemana lagi tempat mereka kembali kalau bukan ke keluarga. Tadi Bro ini juga sudah
sempat nyeletuk tentang 4 struktur dan 5 pilar. Nah, di dalam 5 pilar itu Mbak Dina, yang paling pertama itu ada yang namanya family value concept, konsep kekeluargaan. Jadi itu dikembalikan ke klien itu bakal tempat kembalinya itu ya ke keluarga, bukan lagi seperti dulu yang kalau dia marah sama keluarga dia lari ke teman-temannya. Jadi mereka ngerasa lebih dekat dengan temannya daripada dengan keluarga. Padahal sebenarnya teman yang baru dikenal 1 atau 2 bulan, bahkan mungkin kurang dari itu mereka jauh lebih nyaman daripada dengan keluarga mereka sendiri yang udah bertahun-tahun. Itu dampak jahatnya narkoba. Gitu Mbak Dina. Jadi dengan adanya terapi yang diberikan di Bareta ini, mereka lebih menyadari bahwa pentingnya dalam menjalin hubungan di dalam keluarga dia sendiri gitu ya. Betul, ya itu basicnya TC, terapi komunitas. Oke, berarti ini nanti sebenarnya keluarga juga perlu tahu tentang terapi ini ya. Betul, makanya di sini ada yang namanya family support group. Nah, itu diikuti oleh keluarga. Biasanya di sini tuh 2 minggu sekali atau sebulan sekali biasanya dilakukan di Bareta. Jadi keluarga pasti diundang untuk datang untuk sama-sama belajar dengan klien kalau dampak narkoba itu sejahat itu sebenarnya. Jadi bukan kemauan klien untuk menjauhi keluarga, tapi memang karena dampak narkoba ini yang membuat dia itu akhirnya pelan-pelan buat ngejauhi keluarga. Oke. Sampai Gitu. hilang komunikasi, sampai bermusuhan gitu ya. Udah keluarga nelpon udah langsung di reject aja udah ya. ini siapa lagi gitu ya. Sampai nggak dikasih nama di kontaknya gitu ya. Oh gitu ya. Iya biasanya gitu. Mungkin aja HP-nya itu terrefresh kan ya. Mungkin bisa. Ini mungkin bisa ke Bro Fitra dan Bro Edi gitu. Kira-kira kendala apa sih yang dihadapi klien dalam menjalankan terapi TC modifikasi ini atau pendekatan lain di dalam Bareta gitu? Oke, baik, terima kasih Sis Dina. Kalau kendala klien sendiri, kadang kita butuh yang namanya kapital pemulihan. Apalagi kan klien dengan gangguan jad kan, otomatis kan salah satu dampaknya kan warga kan kurang percaya terhadap si klien. Artinya kan kita butuh bantuan dari keluarga juga buat bangun semangatnya juga, buat bentuk kapital pemulihannya biar lebih kuat lagi. Jadi kendalanya sebenarnya dari keluarga sendiri sih sebenarnya. Paling nggak klien yang menjalani rehabilitasi, kita butuh warga yang support juga. Selain mengikuti FSG, paling tidak kan kita jadwalkan konseling keluarga, ya keluarga juga harus siap gitu loh dengan jadwal yang kita udah sepakati dengan si klien atau dengan konselornya. Oke, berarti kapital pemulihan ini adalah hal-hal yang mendukung klien dalam menjaga pemulihannya supaya tidak terjerumus lagi ke adiksi gitu ya. Betul. Kan? Dan kendalanya tadi kalau dari Brady adalah lebih cenderung ke keluarga ya gitu. Betul. Kalau dari Bro Vita mungkin ada kendala lain nggak sih dalam klien ini menjalani rehabilitasi? Kendala yang paling sering terjadi di rehabilitasi itu yang paling utama itu adalah ketika klien tidak sadar kalau di sini adalah dunia simulasi. Jadi ketika klien belum paham dengan program yang diberikan oleh balai rehabilitasi, otomatis keluar itu konteksnya adalah balas dendam. Maksudnya balas dendamnya gini. Jadi saat dia direhabilitasi dia ngerasa dirinya dikondisikan. Terus habis itu apa-apa yang dia minta sama keluarga dipenuhi. Terus klien juga akhirnya ngerasa kalau di sini ada makan yang disediakan segala macam. Terus tiba-tiba saat dia keluar ke dunia mainstream atau dunia yang nyata, mereka harus dihadapkan dengan tanggung jawab yang harus mereka lakukan sebenarnya. Untuk yang pria yang dia harus kembali menjadi suami, dia harus menjadi seorang anak, dia harus menjadi seorang bapak, itu yang akhirnya kaget dengan dunia luar. Kok dunia luar kayak gini? Karena ekspektasi mereka saat menjalani rehabilitasi itu adalah mendapatkan full kepercayaan dari keluarga. Karena keluarga di sini kan kalau ditelepon kan pasti diangkat.
terus habis itu gimana kabar, senyum dan segala macam. Tapi begitu keluar, ketika mereka tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, ada yang namanya stigma dan pressure keluarga, ada yang namanya bahkan sampai ke labeling diari sosialnya kan, kamu paling juga bentar lagi udah make, kamu rehab cuma 6 bulan, kamu kemarin puluhan tahun make. Ya ada bahasa-bahasa seperti itu yang akhirnya membuat klien kaget dengan dunia mainstream. Makanya ada di sini salah satu kelas yang namanya kegiatan kelompok tematik manajemen pencegahan kekambuhan. Nah di situ klien diajarkan dengan ada namanya faktor pemicu internal dari dalam dan dari luar. Nah klien mulai identifikasi dari situ. Nah makanya supaya klien tidak kaget program, klien dengan yang mungkin kesulitan buat menghadapi dunia mainstream pasti diajarkan tentang itu. Bahkan di fase re-entry atau di fase-fase mendekati klien pulang, relapse prevention atau manajemen pencegahan kekambuhan ini makin sering buat dikasih ke klien, apa-apa aja yang harus dilakukan, termasuk dengan keterampilan menolak. Itu aja diajarin loh ke klien. Supaya nanti kalau misalnya ada mungkin teman lama yang pakai yang dulu gitu ya, datang itu bisa, enggak aku iya benar. Oh begitu ya. Benar, ada sampai prakteknya seperti itu Sis Dina. Jadi klien diberikan peran buat role play gitu kan, karena mereka kan sama-sama dengan masalah penggunaan narkoba dulu. Jadi mereka tahu gimana caranya mengajak dan tahu rasanya diajak. Jadi kita suruh mereka bermain peran untuk keterampilan menolak seperti itu. Nanti mereka sendiri yang evaluasi, kira-kira udah bisa belum menolak ajakan teman. Gitu. Mantap ini. Berarti udah lengkap ya yang didapatkan di Bareta. Nah ini mungkin yang terakhir nih. Kira-kira kan di luar sana masih banyak tuh korban penyalahgunaan zat yang belum mengakses rehabilitasi. Kira-kira nih terakhir nih, bro, kira-kira mereka itu apa yang perlu diketahui dari rehabilitasi ini supaya mereka mau datang ke untuk menjalani pemulihan gitu loh, datang ke rehabilitasi, jalani pemulihan sehingga dia bisa pulih dari adiksi. Nah kira-kira nih apa nih yang mau disampaikan nih untuk para korban ini? Rata-rata kalau klien-klien di sini ditanyakan apa sih rasanya narkoba itu, mereka pasti jawabnya enak. Jadi ya seperti kita ketika kita mengonsumsi sesuatu yang enak itu pasti susah kan buat ngelepasnya. Nah untuk ngelepasnya itu memang dibutuhkan kerjasama dari beberapa pihak memang. Ya termasuk yang paling utama itu adalah dirinya sendiri. Jadi biasanya ketika efek withdrawal atau kalau bahasa kerennya di luar itu efek ngedrop, katanya sih kayak gitu, efek ngedrop. Saya juga nggak tahu. Jadi bahasanya saat efek ngedrop, nah di situ tuh keluarga biasanya bisa masuk. Nah saat keluarga itu masuk, klien biasanya lebih mendengarkan apa yang diucapkan oleh keluarga, apalagi kalau misalnya diberikan kita coba buat komunikasi secara asertif kepada klien. Jadi ngomong itu secara enak dengan klien, duduk bareng tanpa ada emosi marah di situ, marah dan segala macam. Klien biasanya lebih mau mendengarkan. Jadi memang yang paling utama itu adalah kesadaran diri, tapi tidak semua orang kan kesadaran dirinya bagus. Jadi memang harus ada yang membantu. Apalagi klien-klien dengan yang keluarganya itu masih lengkap dan segala macam, ini sebenarnya yang harusnya paling gampang untuk membantu untuk mendorong klien, ayo dong berhenti dari narkoba, ya salah satunya dengan cara menjalankan rehabilitasi. Oke, berarti peran penting keluarga, komunikasi dan ketegasan ya atau asertif. Betul. Ya. Betul. Oke, terima kasih nih Bro Edi, Bro Fitra untuk ilmunya, untuk sharingnya. Semoga banyak sahabat Bareta yang mungkin masih dalam masalah penyalahgunaan zat yang ingin mengakses rehabilitasi tergerak hatinya untuk datang ke kita gitu. Amin. Semoga diskusi kali ini memberikan pemahaman lebih tentang fasilitas rehabilitasi dalam membantu individu yang mengalami gangguan penyalahgunaan zat dalam proses pemulihannya. Kami mengingatkan kepada sahabat Bareta untuk selalu mendukung upaya-upaya rehabilitasi yang dilakukan, tidak hanya dari fasilitas rehabilitasi, tetapi juga dari orang tua, keluarga maupun masyarakat, untuk selalu memberikan dukungan kepada mereka yang sedang berjuang dalam proses pemulihan adiksi. Baiklah sahabat Bareta, itulah diskusi
kita dalam program musik ngobrol seru dan asik. Bagi sahabat Bareta yang ingin memberikan usulan terkait topik diskusi atau memberikan masukan terkait Radio Bareta dapat menuliskan pada kolom komentar di website kami radiobareta.com pada menu testimoni. Saya Dina bersama Bro Fitra dan Bro Edi pamit undur diri, sampai jumpa pada dialog menarik lainnya. Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga, keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.